Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati, NIM 33202011, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika, Universitas Muhammadiyah Palembang, akan menjelaskan tentang Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau RI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara dari Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir mencapai 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebelum 2004 disebut utusan daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, dan presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sebatik dengan Papua Nugini, di Pulau Papua dengan Timur Leste, di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu atau Buddha mulai tumbuh pada abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti pedagang dan ulama Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa era penjajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda hampir 3 tahun, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan, dan perkembangan sosial budaya ekonomi politik,
serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa atau ras, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yaitu Mongoloid, Austronesia, dan Melanesia. Mongoloid adalah istilah yang pernah digunakan untuk menunjukkan fenotip umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar, di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Anggota ras Mongoloid dulu juga disebut kulit kuning, walau ini tidak selalu benar. Misalnya ada yang mengatakan bahwa orang Indian di Amerika berkulit merah, sedangkan orang Asia Tenggara sering dikatakan berkulit coklat muda sampai coklat gelap. Austronesia atau bahasa kepulauan adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru di ujung selatan, dan dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paska atau Rampunui di ujung timur, dan Melanesia atau Pulau Hitam adalah gugus kepulauan yang memanjang dari Papua dan Aru lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur Laut Australia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi hampir mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota ke-60. Keanggotaannya yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20, dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Sistem pemerintahan Indonesia adalah Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis, seperti juga di negara-negara demokrasi lain. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan luar negeri dan militer berawalan dengan Soekarno yang anti-imperialisme, antipati terhadap kekuatan barat, dan bersitegang dengan Malaysia. Hubungan luar negeri sejak Orde Barunya Soeharto didasarkan pada ekonomi dan kerjasama politik dengan negara-negara barat. Indonesia menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya di Asia, dan Indonesia adalah pendiri ASEAN dan Asia Summit. Pemerintahan Indonesia telah bekerja sama dengan dunia internasional sehubung dengan pengeboman yang dilakukan oleh militan Islam dan Al-Qaeda. Pengeboman besar menimbulkan korban 202 orang tewas,
termasuk 164 turis mancanegara di Kuta, Bali pada tahun 2012. Serangan tersebut dan peringatan perjalanan atau travel warning yang dikeluarkan oleh negara-negara lain menimbulkan banyak dampak yang berat bagi industri jasa perjalanan atau turis dan juga prospek investasi asing. Tetapi berhubung ekonomi Indonesia secara keseluruhan tidak terlalu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut karena Indonesia adalah negara yang ekonomi domestiknya cukup kuat dan dominan. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, termasuk Marinir, dan TNI Angkatan Udara. Berkekuatan 400.000 prajurit aktif, memiliki anggaran 4% dari GDP pada tahun 2006. Tetapi terdapat kontroversi bahwa ada sumber-sumber dana dari kepentingan komersil dan yayasan-yayasan yang dilindungi oleh militer. Satu hal baik dari reformasi sejalan dengan mundurnya Soeharto adalah mundurnya TNI dari parlemen setelah bubarnya Dwi Fungsi ABRI. Walaupun penghuni militer dalam bernegara masih tetap kuat, gerakan separatis di sebagian daerah Aceh dan Papua telah menimbulkan konflik bersenjata dan terjadinya pelanggaran HAM serta kebrutalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah 30 tahun perseteruan sporadis antara gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia, maka persetujuan gencatan senjata terjadi pada tahun 2005. Di Papua telah terjadi kemajuan mencolok. Walaupun masih terjadi kekurangan-kekurangan dengan diterapkannya otonomi, dengan akibatnya berkurangnya pelanggaran HAM. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etis. Tiap etis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Maluku. Contohnya, tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Bharatayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Di bidang busana, warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah batik. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang merujuk kepada sungai Indus di India, dan Nessos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah India. Ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut, India dan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Eyre, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Eyre, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu atau Melayu Archipel, Hindia Timur Belanda, Netherlands Oost-Indie atau Indi Timur, the Oost, dan bahkan Insuland, istilah dari perkembangan tahun 1860 dalam novel McHaveler 1859, ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme
kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan untuk ekspresi politik. Aldo Bastian dari Universitas Berlian memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesian Order the Insult des Malaysian Archivals 1884 sampai 1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch First Bureau pada tahun 1913. Sejak Indonesia terdiri dari banyak tahapan atau periode. Secara garis besar sejarah Indonesia terdiri dari periode sejarah, periode kuno atau klasik, periode pertengahan, periode kolonialisme, periode awal kemerdekaan, dan periode kemerdekaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.